Jembar di alun-alun rasa mulung wayang raka sukma alintang tanpa iraka wayang pasrahnya gelar alam pawayangan siang antara malam salah maupun benar disebut sukma wayang marintang sukma intalang maring wayang. Sebab hidup matinya wayang digerakkan pada kita lah. Bahasa clear disebut langit wayang, bahasa pelita mataharinya wayang, kedebong bahasa buminya wayang. Cecepuk iman mata wanang clear cincin hari kamar. Iman mapah warna clear cincin hari kapan Antekan betang siwalan tungkal-tungkal orang yang satu tebang orang yang banyak. Menitiskan kuda Sarawak dengan arti kuda yaitu orang dulu Sarawak orang sekarang menurunkan berupa wisesa berupa wayang sekotak wisesa panjang sekian jadi sifat wayang kulit hanya beda digerakkan pada kidalang.
hidup kita berlainan digerakkan pada Yang Maha Kuasa. Sir tegak buana lintih-lintih gemurah-gemurah lintih ngomong fitrat dadakan disebut alam pewayangan semar arti hidup kita jangan sampai tersamar disebut kepangkatan wayang Batara Guru yaitu arti hidup kita jangan sampai yang kulitnya disebutkan tontonan menjadi tuntunan mencarta wetan data sawalaki pada jayana ulemang batang lurus saurang begratas biak patrap putih kidul hitam gakan merah kulon hijau yakin wayang ngayukan tetapi tanah haneki wong kocapak negeri kang tekan dasa purwa eka sawidi adi wong ngalerwi dasa sapuluh purwa iku wiwitan sanajan katahingkang anggana laras wonten bubukaning sinarita bubukaning sinarita yaitu adanya di negara Neralaya atau negara Dwarawati yang dihadapnya itu Prabu Sri Batara Kresna raja dari negara Neralaya dihadap patih yaitu patih negara Neralaya yaitu Padma Negara atau Patih Arya Setia juga tidak ketinggalan memanggil putra dari Pandawa yaitu Satria Malajang Tengah Raden Gatot Kaca putra Krijing Wesi Raden Purabaya Bima Putra. Inilah kita ceritakan adanya di negara Neralaya sehubungan Sri Maha Batara Kresna yang memanggil Setyaki lan Gatot Kaca karena ada hal yang harus dibahas, karena ada hal yang harus diomongkan. Nah inilah di negara Neralaya, negara yang gemah ripah repeh rapih Cinawi gak kurang sadang pangan, ekonominya stabil, pembangunan di mana-mana merata, kembang-kembang warna-warni di taman negara Neralaya menggambarkan keindahan, menggambarkan ketenangan, ketentraman di negara Neralaya. Inilah kita ceritakan di negara Neralaya Batara Kresna dihadap Patih Padma Negara lan Gatot Kaca. Segala rejombera Pakulapan utama
Patih Pak Manegara atau Patih Setyaki kemarin bayi yang telah Prabu Batara Kresna memanggil sampean lan Putra Gatot Kaca. Ada ikalah kakang Batara. Pada ikalah buah Batara Raden Gatot Kaca. Sambarang udah di ruang Kebetina ayah lagi Dahan rumah Sangatara uang padangkan Alam kuat Lalek Asal Selamat datang Pak Manegara, duduk sampean. Di mana ponakan sampean anak Gatot Kaca? Ada di belakang. Duduk. Laku lama saya di waramu Senilai ngagawe ning tapi pikirnya itu budaya milik pribadi Gatot Kaca Putra Prabu Satria Malacang Tengah Luang Prabu Batara Kresna. Diterima anak, silakan duduk dulu sampean. Duduk. Terima kasih Mak, di mana ada kesalahan sopan santun yang kurang berkenan. Diterima kasih. Duduk. kesenian kebudayaan Kawan, dia anak Raden Gatot Kaca. Duduk keponakan kawan. Bosoro jadi pulang karakter tulang mamakan turunan gak mulai kasihnya gak ada maksud yang tuan nggak wujud persatuan
kita lestarikan lamun kurang gak kacau lamun kurang gak Maklarang nur biar cadas wacan merah ingkor sipilang kading kencana mancur kadya kunan ya kadya kunan kita ceritakan adanya di negara Neralaya yang dipimpin Prabu Sri Mahabharata Kresna yang dihadapnya yaitu Padmanegara sebagai patih di negara Neralaya lan Gatotkaca putra dari Raden Bratasena yang memang sengaja dipanggil atau diundang untuk menghadap ke Prabu harus disampaikan ada yang harus disampaikan saya itu Prabu Batara Kresna di apa ada itu? Ada orang ini. Padmanegara patih dari negara Neralaya. Gimana keadaan sampean Padmanegara? Sehat Padmanegara? Ini kan YouTube. keadaan Padmanegara sehat Kakang Batara malah gak kurang suatu apapun di mana ada tata bahasa kurang tersusun di mana ada tata bahasa kurang merenah pintar di hampura Padmanegara. Nggak jadi soal, ya nggak jadi soal. Saling maklum yang namanya sifat manusia kan, manusia mah tempatnya kesalahan. Banyak salah daripada benar, banyak ingat daripada banyak lupa daripada ingat. Yang namanya manusia, ya manusia mah ya salah terus bukan setan. Bener terus bukan malaikat. Sifatnya manusia. Sekarang kita berbuat baik, besok kita bisa berbuat salah. Sekarang kita jadi orang baik, besok kita bisa jadi orang jahat. Itu apa yang namanya manusia? Gak ada yang tahu. Ya, Kakang Batara di hampura di kaulah. Di hampura ada yang namanya manusia mah lautan hampura. Saling hampura. Syukur ribuan terima kasih Kakang Batara. Gimana anak kuat Raden Gatotkaca? Kaulah Raden Gatotkaca putra Purabaya Satria Malajang, Satria dari Munggul Pawenang Bringkan dari Kaulah Batara di mana ada sopan santun kurang tersusun, kata-kata yang kurang benar, apalagi kelakuan anak yang kurang berkenan, boh yang disengaja, boh yang gak disengaja, hampura uang prabuhan paman Padmanegara. Di hampura kasih, di hampura. Di hampura alo keponakan paman di hampura. Syukur ribuan terima kasih paman. Jadi keadaan sampean sehat. Yang pertama aku mengucapkan rasa syukur yang beribu-ribu. Karena apa? Bisa hadirnya sampean berdua ini udah suatu
kegembiraan buat aku Prabu Batara Kresna. Karena apa kita bisa meriung? Karena apa kita bisa kumpul di negara Neraraya? Coba kalau sampean sakit belum tentu kapan bisa kesini. Belum tentu sampean bisa ngadep di hadapan aku Prabu Batara Kresna. Jadi ada apa kakangku Batara? Gak biasa-biasanya Padma Negara ini dipanggil, apalagi suruh ngebilangin anak Gatot Kaca. Jadi kayak gini. Yang pertama, ya kaulah rasa sono, rasa kangen. Kan kita jarang ngumpul kayak gini, kita jarang diskusi kayak gini. Soalnya apa? Kesibukan masing-masing yang bisa kita tinggalin. Karena setiap manusia mah punya kesibukan masing-masing. Di ibarat kata yang hidupnya dagang, usaha, yang hidupnya kerja, ada yang kerja di kantoran itu, ada yang kerjanya seniman manja tiap malam. Iya, Padma Negara ngerti kakang Batara, tapi apa kita nggak bahas tentang permasalahan negara di Neraraya? Yang pertama itu, tapi aku mau nanya sama sampean, bagaimana perkembangan di negara Neraraya? Boh itu dari infrastruktur negara, boh itu dari pembangunan, boh itu dari masyarakatnya. Apakah ada keluh kesah? Apakah rakyat ada yang ngedemo? Aku mau tahu, seorang pemimpin, seorang raja harus tahu. Karena apa? Aku ini seorang pemimpin. Sebenarnya aku seorang pemimpin bukan mementingkan diri aku, tapi bagaimana caranya seorang pemimpin mementingkan rakyat yang aku pimpin. Iya bener, kakang Batara. Selama kakang Batara Kresna Praja Negara Neraraya, gak ada suatu pun yang komplain, gak ada suatu pun keluh kesah yang datang, malah semuanya juga hidup makmur rel, ibaratkan bagemah ripah repe rapih lan Cinawi. Kayak ada yang kekurang suatu apapun. Syukur. Jadi kalau misalkan sudah membahas masalah negara, ada apa yang harus kita bahas selanjutnya kakang Batara? Jadi kayak gini. Memang masalah negara udah aku bahas, aku tahu. Bahkan aku walaupun nggak bilang sama kamu, atau aku nggak bilang laporan sama sampean berdua, aku juga tahu. Karena apa? Sering belusukan aku ke kampung kamu. Karena apa? Aku memperhatikan rakyat aku. Soalnya apa ada yang sakit, apa ada yang kenapa-napa, itu. Ya, walaupun kita seorang pemimpin, jangan nanti kita lihatnya ke atas, terus harus kita lihat ke bawah. Karena apa? Kalau nggak ada yang dari bawah, nggak ada orang di bawah, nggak bakal ada kita jadi pemimpin. Apaan itu? Jadi gitu. Tapi ada yang paling penting, ada yang paling aku takutkan Padma Negara lan anak uak Gatot Kaca. Ada apa kakangku Batara? Ada apa? Jadi kayak gini, sampean kan tahu ini negara Amarta, khususnya Pandawa 5 lan Kurawa. Maksudnya Pandawa 5 lan Kurawa? Itu yang jadi pikiran aku teh siangku siangnya, malamku malamnya. Apa nanti juga udah ada kabarnya akan ngadakan perang besar, yaitu perang Bratayuda, perang satu keturunan antara Pandawa lan Kurawa. Jadi maksud kakang Batara, kan sampean tahu sebenarnya negara Asina itu masih haknya orang-orang Pandawa. Iya, sekarang dia nggak nuntut, iya sekarang dia nggak minta, nanti suatu saat tuh pasti akan dihujat, pasti akan dibikin permasalahan ini. Karena apa? Ujung dari depan mulanya aja udah gak bener, dadu main judi, gimana mau bener, kesiniannya malah jadi kayak gini. Itu yang aku takut. jadi maksud kakang Batara, Maksudnya kaulah gimana caranya kita mencegah perang Bratayuda biar nggak jadi kacau, biar nggak jadi ini. Kita tunda dulu peperangan. Masalahnya apa? Aku kan punya gambar Ogan Lopian. Pasti di negara Astina mah ada ini yang jadi penyakit bahannya. maksudnya jadi bahan penyakit. Karena apa? Di negara Astina mah orang-orangnya itu licik. Orang-orangnya pinternya bukan pinter karena soal pelajaran, tapi pinternya pinter-minterin. Saking pinternya jadinya keblinger, pinternya pinter-minterin orang. Demi apa? Demi dirinya sendiri, demi
demi kepribadian. Jadi maksud Kakang Batara, Sekarang Kakang tanya sama sampean berdua, penyakit yang bikin asina menyebar antara Pandawa lan Kurawa siapa? ya kalau misalkan Pandawa dan Kurawa, Dilihat dulu dari masa kecilnya Yai. dulu waktu Pandawa dan Kurawa belajar ilmu di Padepokan Cacar Sokalima yang memimpin atau yang mendidik Raba Gurasira. Tahu kenengan Padmanegara, guru besar Pandawa lan Kurawa Residona, itu yang jadi kepikiran siangnya malam malamnya sama Kakang Batara. Maksudnya gimana? Padmanegara apal Residona sifatnya kayak gimana? Dan pasti Residona memihaknya iya kalau ada kita di situ dia baik-baikin kita. Kalau kita ada di depan dia muji-muji kita. Apa kalau di belakang mah belum tentu. Jadi maksud Kakang Batara, Kakang udah tahu, Kakang baca, Kakang lihat dari organ lopian Kakang, pasti yang bakal jadi perang Bratayuda ini buru-buru, pasti perang Bratayuda bakal sebelum waktunya perang ini udah perang, gara-gara ulah dari Residorna. Karena apa Residorna mah bukan lagi pemakai ajiannya yang bagus, tapi ucapannya juga bagus. Pinter Residorna. maksud Kakang udah ada niat, Kakang udah kepikiran caranya supaya ini perang Bratayuda kita cancel dulu, kita tunda dulu. Bagaimana caranya itu Residona? Bagaimana kalau kita singkirin? Wah. Biasa-biasanya Kakang Batara Kresna kayak gini. Apaan Kakang teh Batara? Gelar Batara di alam kawayangan cuman Kakang Batara Kresna, gak ada lagi yang lain. Kenapa Kakang bisa pikiran seperti itu, Kang? Kakang ini mikirinnya demi negara, Yai. Demi orang banyak, bukan mikirin Kakang pribadi. Kakang mikir kayak gitu karena Kakang sayang sama orang banyak. Sekarang Kakang tanya sama sampean, lebih mana? Lebih baik sayang yang satu apa sayang yang banyak? Kalau menurut Kakang Batara, kalau menurut dia kaulah mending sayang yang banyak. Karena apa? Yang banyak mah mual bakalan jadi korban. Kalau satu mah dikorbanin gak apa, karena sesuatu permasalahan atau suatu proses pasti ada pengorbanannya. tapi kaget ini Padmanegara, ponakan Paman Gatot Kaca. Gimana pendapat Gatot Kaca? Kaget gak dengar Wak Batara malam ini ngomongnya kayak gini? Ya bisa dibilang kaget Paman Padmanegara. Karena apa? Wak Batara Kresna penasehat di negara Amarta atau negara Indraprasta, tapi bener kata Paman Padmanegara, malam ini Wak rada mengkol, Wak rada bedain. Yang namanya manusia yang tadi aku bilang bisa berubah-ubah sifatnya, bisa berubah-ubah perilakunya. Aku ini bikin demi kebaikan negara Amarta. Sekarang aku mikirin ini, nanti kedepannya bisa ganti. Gimana menurut Padmanegara? Jadi gimana Padmanegara? Kalau menurut Kakang Batara baiknya, Ya baiknya Residorna kita singkirkan, Residorna kita musnah. Malah bukan matang ini hampir busuk pikiran. bener nggak salah. Sekarang Kakang tanya sama sampean nggak mau nerima perintah Kakang? Ya bukannya nggak mau, tapi harus dipertimbangkan. Kalau misalkan sampean nggak mau